terlalu baik juga. Jadi Sasi, dengan kita berada di alam seperti ini, kamu bebas menceritakan apapun yang sedang kamu alami saat ini. Boleh diceritakan kira-kira akhir-akhir ini kamu lagi sedang pikiran tentang apa, Sasi? Kalau akhir-akhir ini saya lagi kepikiran tentang keuangan saya sih Kak, karena saya merasa keuangan saya akhir-akhir ini tuh boros banget. Oh, jadi kamu merasa bahwa keuangan kamu akhir-akhir ini lagi di luar kendali ya? Iya Kak, bener banget. Jadi kalau boleh kamu ceritakan, biasanya situasi seperti apa sih yang seperti ini? Oke, jadi gini Kak, setiap bulan itu selalu sama. Belum sampai akhir bulan, tetapi uang saya tuh sudah habis. Oh, jadi ini kayak pola yang berulang ya, yang kejadiannya tuh kayak berulang-ulang gitu. Iya Kak. Jadi Sasi, sejak kapan kamu menyadari hal ini? Saya merasa sudah dari lama sih Kak, dari awal bulan ini saya merasakan uang saya tuh cepat sekali habis. Berarti sudah cukup lama ya kamu menghadapi ini, pasti cukup mengganggu ya Sasi. Iya Kak. Jadi untuk kalau boleh kamu ingat-ingat, uang itu kamu biasanya gunakan untuk apa sih? Kalau sebenarnya sih untuk kepentingan pribadi ya Kak, tetapi lebih sering habis untuk jajan atau keperluan yang nggak penting sebenarnya. Jadi kamu itu sadar ya kalau apa yang kamu beli itu bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan kamu ya. Iya Kak, benar. Jadi saya penasaran nih, kira-kira ketika kamu membeli sesuatu itu kamu biasanya dalam kondisi yang seperti apa? Lagi kondisi seperti apa? Biasanya saya tuh belanja ketika saya tuh lagi stres. Jadi saya tuh pengen membeli sesuatu gitu Kak. Dan setelah itu apa yang kamu rasakan ketika kamu membeli itu? Ya sebenarnya ada rasa puasnya juga, tetapi ada rasa menyesalnya juga Kak. Berarti ada dua rasa perasaan yang berbeda ya. Jadi ketika kamu membeli itu kamu merasa senang, tapi akhirnya kamu kayak merasa apa ya, kayak menyesal juga begitu. Iya Kak, itu yang bikin saya capek. Jadi ya Sasi, jadi apa yang kamu rasakan itu sangat bisa dipahami ya. Kadang kita itu mencari sebuah kesenangan itu kayak dengan cara yang cepat. Jadi itu mungkin merupakan cara kamu untuk bisa menjadi lebih baik ketika kamu stres. Jadi Sasi, dapat kita lihat bersama lagi, saat kamu lagi stres itu kamu itu muncul keinginan untuk membeli sesuatu. Nah, setelah membeli sesuatu kamu kayak merasa lebih baik ya. Nah, setelah itu muncullah rasa penyesalan. Itu benar ya? Iya Kak, seperti itu. Iya. Nah, kalau menurut kamu dari pola di atas tadi, ada bagian mana sih yang sulit untuk dihentikan? Kalau menurut aku saat keinginan itu muncul sih Kak. Berarti di situ ya momen yang paling sulit untuk dihentikan. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang untuk selanjutnya, apa yang Sasi itu khawatir dengan kedepannya? Mungkin kalau saya itu lebih takut untuk tidak bisa mengatur uang sih Kak, dan makin kecewa juga sama diri sendiri karena tidak bisa mengatur keuangan itu. Berarti ini bukan hanya soal tentang uang saja ya Sasi, tetapi juga bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri. Nah Sasi, jadi kita tidak perlu untuk langsung bisa mengubah semuanya, tapi kita itu bisa mulai dari hal yang realistis saja. Nah menurut Sasi, apa sih yang bisa Sasi coba lakukan ketika keinginan untuk membeli itu muncul? Kalau saya tuh ingin mencoba berhenti dulu sih Kak. Saya berpikir itu tuh sebenarnya kebutuhan saya atau keinginan saya. Ya, itu merupakan langkah yang sangat bijak Sasi. Nah, selain itu
jika kamu merasa stres, ada cara lain apa yang bisa kamu lakukan untuk mengelola stresmu itu selain kamu belanja? Mungkin saya lebih ke arah istirahat, lalu mendengarkan musik, terus mungkin bisa bercerita dengan teman juga. Nah, itu merupakan cara yang baik sih Sasi untuk merespon perasaan. Jadi Sasi, kalau saya rangkum ya dari kondisimu ini, dimana kamu itu menyadari bahwa pengeluaran itu sering dipengaruhi oleh keinginanmu untuk membeli sesuatu. Jadi saat kamu stres, kamu mulai membeli berbagai macam apa yang bukan kebutuhan kamu. Nah, jadi kamu itu merasa lega saat kamu sudah membeli itu, tapi akhirnya kamu pun merasa menyesal setelah membeli itu. Nah, lalu kamu juga sudah mulai ingin merubah ya. Kamu ingin mencoba untuk berpikir lagi sebelum kamu membeli. Lalu kamu juga mencoba untuk mencari cara lain untuk mengatasi stres itu. Lalu kamu juga mulai mencoba untuk bisa mengelola bagaimana kamu bisa mengatur keuangan kamu. Nah, ini sudah sesuai, Sasi? Sudah Ya. Baik Sasi, terima kasih karena hari ini kamu sudah jujur dengan perasaan kamu sendiri. Nah, itu memang bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi saya sangat senang mendengar cerita kamu hari ini. Nah Sasi, jadi seperti ini saja pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya, Kak. Oke, untuk melihat perkembangan kamu. Oke. Terima kasih Kak untuk concernnya, saya sangat terbantu dan semoga kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik Sasi, terima kasih. Terima kasih Kak. Sampai berjumpa lagi ya. Pamit dulu ya Kak. Ya.